Karena kita tahu bahwa apa yang kita taburkan di tanah yang subur akan terjadi penuaian 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. 2025 akan maksimal sekali dalam hidup kita untuk kita menuai hasil-hasilnya. Amin. Haleluya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu apa arti di bawah tanah besi. Ya, apa ini artinya di bawah dimensi tanah besi? Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang-orang inilah yang dikatakan ada di bawah hukum kutuk, yaitu orang yang mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Orang yang apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Dan orang yang hatinya sudah jauh daripada Tuhan, sekalipun mulutnya selalu memuji Tuhan, tetapi kalau hatinya jauh dari Tuhan, orang itu ada di bawah hukum kutuk. Tanahnya jadi tanah besi, tanahnya jadi tanah besi, langit bagaikan tembaga. Karena apa? Karena ada di dalam satu wilayah tentunya dimensi kutuk. Itu sebabnya secara pribadi, secara finansial, secara keuangan, bahkan spiritual, dia itu mengalami kesulitan dan kesulitan. Dia mengalami kegagalan dan kegagalan. Seolah-olah jalannya itu sudah jalan mentok, jalan buntu, tidak ada jalan lagi. Seolah-olah tanah yang diusahakan itu, usahanya, perusahaannya, tokonya, apapun itu yang diusahakannya itu seakan-akan tidak ada hasilnya. Ada kesulitan, ada kebuntuan, dan ada kelaparan, penderitaan. Ini orang-orang yang ada di dimensi kutuk, ada di dimensi tanah yang diinjaknya seolah ini adalah besi, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bisa jadi juga yang tadinya harusnya tanahnya subur, tetapi oleh karena hatinya jauh mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia, maka dia juga dibawa oleh suatu keadaan di mana di situ tadinya subur jadi tanah yang terkutuk. Kejadian 3, 17 sampai 19, di mana yang tadinya subur ada kemudian dimensi untuk siapa ini? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sesungguhnya ada di dimensi Firdaus, dimensi Eden, dimensi tanah subur. Tetapi ketika jatuh dalam dosa dan kemudian mereka dibawa satu dimensi, Kejadian 3, 17 sampai 19, yaitu kutuk, tanahnya terkutuk, susah payah. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Manusia jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu
kita mau melihat 5 hal yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ini, di mana yang pertama adalah tanah itu jadi terkutuk, tidak ada hasil sama sekali. Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Tanah bicara tentang segala sesuatu yang diusahakan. Mungkin kau mengusahakan bisnismu, mungkin kau mengusahakan tokomu, mengusahakan semua pekerjaanmu saat ini kau bekerja apapun juga, bidang apapun juga. Kalau tanah terkutuk, ya semua yang kau hasilkan, kau kerjakan, itu tidak dapat menjadi berkat. Bahkan dikatakan tidak ada hasilnya. Sekalipun kau bekerja, engkau sudah bekerja dengan luar biasa, engkau rajin sekali, engkau bahkan sudah berdoa, sudah ibadah rutin, dan sudah melayani, sudah terus berdoa, tetapi kok rasa-rasanya mentok, kok rasa-rasanya tidak ada suatu terobosan, kok rasa-rasanya semua gagal, tidak ada panenan, tidak ada tuayan, kok rasa-rasanya sulit. Alat atos jiwa-jiwa yang kita temui, rasa-rasanya tidak ada hasil. Oh Bapak Ibu Saudaraku, jangan-jangan koreksi bahwa tanah usaha, semua yang kita usahakan itu ada di bawah area dimensi tanah besi, tanah yang terkutuk. Kita mulai koreksi diri. Karena apa? Karena nanti tidak akan dapat apa-apa. Dapatnya hanya apa? Hanya susah payah. Yang namanya kutuk susah payah. Di sini dikatakan dengan bersusah payah, engkau cari rezekimu. Dan dari tanah seumur hidupmu. Jadi kerja kerasmu, engkau rajin, engkau bekerja keras. Tapi kerja keras itu, kerja keras di bawah kutuk susah payah. Jadi tidak ada hasilnya. Berjuang tanpa hasil. Yang ada hanya babak belur. Yang ada hanya hati yang terluka. Yang ada hanya kegagalan dan kegagalan. Bahkan semakin lama, hutangmu akan semakin banyak. Bahkan semakin diusahakan, semakin ada kebuntuan. Tidak ada jalan keluar. Engkau sedang berada di tanah kutuk, tanah besi, tanah yang tidak menghasilkan apa-apa. Dengan susah payahmu, seumur hidupmu, seumur hidup, dikatakan dari debu kita ini dibentuk Tuhan, dan akan jadi debu yang seperti itu terus di tanah besi. Kalau tidak kita mengerti bagaimana kita pindah dari dimensi tanah besi, tanah terkutuk, menjadi dimensi tanah yang subur, tanah yang menjadi berkat bagi kita. Bahkan orang yang ada di bawah kutuk itu, orang-orang ini akan tidak bisa menikmati. Yang ada hanya semak duri. Yang ada hanya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Apa ini? Suatu yang tidak bisa kita nikmati, tidak bisa dinikmati. Sekalipun mendapatkan, tapi rasa-rasanya tidak bisa dinikmati. Seperti kita dapat, kita kerja, kita dapat hasil, tapi ketika kita simpan, kantongnya bolong. Sehingga ketika masuk, seolah-olah tidak bisa dinikmati, langsung hilang. Ada yang bilang, Bu, uang itu seperti air ya, lunyung gitu. Tidak bisa ditangkap, seperti angin ya. Ya sekalipun dikejar tidak bisa ditangkap. Uang itu seperti punya sayap ya Bu, seolah-olah terbang ya. Kita tidak bisa menangkapnya. Kenapa? Koreksi, jangan-jangan engkau masih berdiri di dimensi tanah besi, tanah yang terkutuk. Sehingga engkau bekerja keras, engkau dapatkan hasil banyak, tapi ketika disimpan kantongnya bolong. Seolah-olah kau sediakan bejana, sediakan ember, sekalipun diberi
yang meluap, air minyak yang meluap, hasil yang meluap, tapi ya ember bocor yang kau sediakan, bejana bocor, retak yang kau sediakan, lama-lama juga tidak bisa dinikmati. Dapat banyak tapi banyak masalahnya juga. Dapat banyak tapi tahu-tahu kebutuhan tidak terduga, sakit penyakit datang. Sakit penyakit datang sehingga untuk pengobatan, untuk dokter tidak bisa menikmati. Tiba-tiba kebutuhan-kebutuhan yang punya mobil mungkin kelihatannya punya mobil tidak bisa menikmati. Yang diserempet orang lah, yang akinya harus ganti lah, yang harus servis beginilah, yang mogok tengah jalan dan sebagainya, tidak bisa menikmati. Ya, ada berapa banyak orang katakan kelihatannya punya rumah bagus tapi tidak bisa menikmati. Ya, karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga, seperti digerogoti oleh belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang-belalang menggerogoti sehingga apa? Lama-lama habis. Apa yang masih tidak bisa dinikmati itu karena apa? Karena masih tinggal di area tanah besi, tanah yang terkutuk, dihukum untuk tidak bisa menikmati. Kemudian ada berapa banyak yang masih juga tidak bisa hidup layak. Untuk hidup yang tidak layak, tidak bisa hidup layak. Pakai baju tidak layak. Makan tidak layak. Segondok ceplok, endok, dikasih garam, telur kasih kecap, telur kasih lombok pedes, gitu terus. Jadi hidup itu yang numpang hidup aja, tidak bisa hidup layak. Ya, ada berapa banyak yang seperti ini? Makan seadanya, baju seadanya, sepatu seadanya, tidak bisa menikmati hidup. Karena apa? Ya kurang terus. Karena apa? Tutup lubang dari lubang. Untuk kehidupan, untuk menikmati boro-boro piknik, Bu. Ya, untuk makan aja susah, untuk beli baju aja susah, untuk kehidupan sehari-hari harus hutang, tutup lubang gali lubang. Semakin lama hutangnya semakin banyak. Asetku itu loh dijual, tidak akan nutupi karena apa? Tidak bisa menikmati. Semua habis, lama-lama habis, lama-lama bangkrut, lama-lama tongkes, kantong kempes. Karena apa? Masih ada di bawah hukum kutuk, sehingga hidupnya tidak layak. Tidak layak. Nah ini loh nanti yang kita mau pelajari, bagaimana kita pindah. Ya, Tuhan inginkan rencananya itu bukan di bawah hukum kutuk. Tuhan ingin mengembalikan, sekalipun kita lahir itu sudah ada di bawah ya kutuk Adam dan Hawa. Oke. Tapi Tuhan ingin mengembalikan kita, kembali dipulihkan seperti Eden, ada amin. Seperti Firdaus, ada amin. Tuhan ingin memberkati kita. Hanya saja kita belum ngerti. Jangan sampai kutuk penderitaan ini seumur hidup. Seumur hidupmu berjuang tanpa akhir, sia-sia, menyedihkan, tidak dapat apa-apa seumur hidup sampai meninggal, ya gitu terus. Sampai peti mati aja tidak bisa beli. Bu, ini kurang satu, kurang apa? Peti matinya. Loh itu ya penting loh, peti mati, orang mati mau dikubur tidak ada peti matinya. Ya, karena tidak layak hidupnya. Karena ada di bawah kutuk terus sampai saat matinya. Ya, kita tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti itu. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, sudah dimerdekakan dari semua kutuk. Kutuk itu sudah dipatahkan. Good news-nya hari ini, ya, yaitu apa? Ada Yesus Kristus, Tuhan diberikan bagi kita. Dan nanti kita mau tahu apa yang membuat kita harus pindah, segera pindah dari dimensi kutuk kepada dimensi berkat, dimensi subur, tanah yang subur, yaitu ada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa salib
Kristus. Salib Kristus sudah melepaskan kita, memutuskan kita dari mata rantai kutuk turun-temurun dari Adam, Hawa sampai nenek moyang kita, sampai kepada kita. Kutuk itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Sekarang tindakan profetik, kita mau katakan kutuk dalam hidupmu sudah dipatahkan oleh salib Kristus. 1, 2, 3. Kutuk dalam hidupmu sudah dipatahkan oleh salib Kristus. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa membebaskan kita dari semua kutuk. Bagaimana? Sebab itu hal itu akan terjadi. Kuncinya yaitu kita harus mengaktifkan. Kita tadi sudah pakai tindakan profetik. Dengan mulut kita katakan kutuk dalam hidupku sudah dipatahkan oleh kuasa salib Kristus. Dan cukup. Apakah saudara pindah? Sudah pindah? Belum. Hanya mengerti saja dan berkata saja belum. Harus mengaktifkan kayu salib Kristus supaya hidup kita bebas dari belenggu kutuk. Syaratnya, caranya harus diaktifkan. Supaya apa? Supaya kita dapat full blessing 2025. Kita harus sungguh-sungguh bisa mengaktifkan salib Kristus ini, yang nanti akan saya ajarkan cara-cara untuk mengaktifkan ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Ketika kita mengaktifkan kuasa salib Kristus, itu menghancurkan semua kutuk. Tanah besi ada dalam tanah subur. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama, untuk area dimensi tanah yang tadinya terkutuk, ya, kita mengaktifkan manusia roh kita bahwa Tuhan itu sudah menggantikan di atas kayu salib semua area itu. Yaitu apa? Ketika salib Kristus yang dari kayu itu pohon tumbuhan yang terus ditancapkan di tanah. Itu kita bayangkan, kita mulai aktifkan manusia roh kita. Salib Kristus, pohon kayu ditancapkan di area ya tanah itu, maka tanah itu sudah dikuduskan, sudah disucikan. Tanah saudara dan saya, area pekerjaanmu dan pekerjaanku, area pelayananmu dan pelayananku, area-area yang tadinya kita tinggal di tanah besi itu, oleh karena salib Kristus itu sudah tertancap di tanah itu, di tanahmu, di areamu, maka kau pindah dari yang tadinya besi akan menjadi tanah yang subur. Amin, haleluya. Sekarang areamu itu kalau kita aktifkan bahwa sudah ada salib Kristus yang ada di Golgota, itu membuat areaku menjadi kudus suci. Sekarang areaku ada area di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, area di mana kutuk sudah dilepaskan dari kita, belenggu-belenggunya sudah dilepaskan dari kita. Amin. Sehingga apa yang kita kerjakan di tanah yang subur itu nanti akan menghasilkan bagi saudara dan saya, akan ada jalan-jalan keluar, akan ada terobosan-terobosan baru. Karena area kita sekarang sudah pindah dari dimensi kutuk jadi dimensi berkat. Itu yang harus kita terus, ya. Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib, ya. Tuhan Yesus sudah mentakdirkan area tanah yang terkutuk kita. Dan sekarang aku diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Yang kedua, menanggung susah payah. Yang tadi saya katakan, susah payah, tidak ada hasilnya. Tuhan Yesus, bukankah saat dia menanggung kayu salib di bukit Golgota, saat Tuhan Yesus sudah sangat payah sekali, sangat menderita sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengaktifkan kutuk susah payah ini hancur, hilang dalam kehidupan kita, maka engkau harus mengingat-ingat
Bagaimana Tuhan Yesus waktu itu dalam keadaan yang hampir hancur tubuhnya karena cambuk Romawi itu, sehingga ini tercabik-cabik ya, kulit daging tercabik-cabik, bilar-bilar Yesus. Bahkan apa dikatakan Yesus saat itu memikul salib. Bukankah Yesus memikul salib itu dengan susah payah, naik turun terjal, dia pikul sendiri di atas bahunya. Dan bayangkan Yesus itu kesakitan luar biasa, dan sampai dia tidak kuat, sampai dia terjatuh, berkali-kali terjatuh, tidak kuat lagi, sakit sekali, susah payah. Dia harus pikul sampai bukit Golgota. Tidak gampang. Yesus lakukan ini supaya apa? Supaya kutuk susah payahmu, kutuk susah payah kita dihancurkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Bisa aktifkan ini, bisa rasakan ini. Dan saat itu dibantu Simon dari Kirana. Tapi Tuhan Yesus sudah payah sekali waktu itu. Sampai di bukit Golgota. Itu sakit sekali. Karena kayu yang dipikulnya kayu kasar, bukan kayu yang halus. Bayangkan kayu kasar itu dipikulnya dan itu menyayat tubuhnya yang sudah tercabik-cabik. Semakin darah itu keluar dari tubuhnya, payah, susah sekali. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, supaya kutuk susah payah kita dihancurkan. Saudara yang kasih, untuk kehidupan yang tidak layak, yang seringkali ada, kutuk hidup tidak layak itu, bukankah Yesus sudah menunjukkan? Ayo kita aktifkan manusia kita untuk kita merasakan saat Tuhan Yesus menanggung kutuk tidak layak ini. Bagaimana? Seorang Yesus 100% Allah, 100% manusia. Seorang Yesus, layakkah dia mendapat perlakuan yang paling kejam? Sampai hari ini tidak ada perlakuan paling kejam kepada orang yang tidak bersalah. Yesus salah apa? Yesus dosa apa? Sampai dia ditangkap. Bukan hanya ditangkap, tetapi dia difitnah, dia dikatakan lain, dia diadili, dia diludai. Dia diludai, tidak ngaku, dipukul. Kamu katakan raja orang Yahudi tidak ngaku, dipukul. Yesus diam saja. Yesus tidak bicara satu patah kata pun. Yesus diam saja, dipukul. Ngaku kamu, dipukul. Kamu menyesatkan, tidak bilang apa-apa, diam saja, dipukul lagi. Darah keluar, sekujur tubuhnya dipukuli. Layakkah itu bagi orang yang tidak bersalah? Layakkah? Yesus diludahi, penghinaan yang paling luar biasa. Layakkah seorang Yesus diludahi, Allah yang Maha Kudus diludahi? Layakkah? Itu apa? Untuk menanggung kutuk susah payah kita. Layakkah Tuhan Yesus dicabut berapa kali darah keluar? Layakkah Tuhan Yesus disalib, yang lain disalib dan dipaku, Tuhan Yesus disalib, kaki dan tangannya dipaku. Setiap kali pukulan dia akan mengerang, ada bagaimana saat itu setiap kali pukulan tidak layak diterima dia. Belum lagi ketika dia disalib, dia dihancurkan, lututnya dihancurkan, tidak bisa lagi, suaranya sudah habis. Bahkan apa, ketika dia kemudian suaranya habis dan haus sekali. Layakkah Yesus yang sudah seperti itu diberikan, dicucukkan anggur masam? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini udah luka semua, ini udah hancur semua tubuhnya dalam keadaan bukan koma, sadar sesadar-sadarnya, dan dia rasakan sakit tanpa dibius, tanpa dipukul, diberi anggur asam.
Orang luka sedikit aja ya, diberi cuka aja, wah perihnya luar biasa. Apalagi Yesus diminumi anggur asam. Tetes-tetesan anggur asam itu menyentuh bagian-bagian tubuhnya, dan itu sangat tidak layak sekali. Itu sangat sakit sekali. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, supaya kita dapat hidup layak. Itu yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Sampai dia dikatakan menanggung kutuk seumur hidup kita. Harusnya seumur hidup kita ada di dalam kutuk. Tetapi karena Tuhan Yesus menanggung. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang paling puncak, Bapak Ibu saudara-saudaranya. Dari semua kesakitan yang dirasakan oleh seorang manusia, ini yang paling puncaknya, yaitu Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya untuk menanggung semua dosa ini sendiri. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus sampai mati. Sudah selesai. It's finished. Karena apa? Menanggung kutuk seumur hidup saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya tidak lagi di bawah kutuk, tetapi setelah ada salib Kristus dan kita dapat merasakan sampai Tuhan Yesus mati, kita sudah pindah ke dimensi tanah subur, ke dimensi Eden, dimensi Firdaus. Dan kalau sampai hari ini ada engkau yang koreksi dirimu, dan firman Tuhan ini seolah membawa kita, ada, ya benar, aku kok masih seperti ini ya Tuhan. Padahal Tuhan sudah gantikan semua kutuk-kutukku ini di atas kayu salib, penderitaanmu sampai selesai. Oleh sebab itu ayo kita semua belajar mengaktifkan kuasa salib Kristus. Dengan apa? Dengan iman, perkataan profetik, perbuatan kita. Iman, perkataan, perbuatan kita dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk dalam hidupmu oleh karena salib Kristus sudah dipatahkan, seperti yang kau berikan perkataan profetik tadi bersama-sama. Itu sebabnya terus nyatakan di hadapan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu di hadapan dunia ini, bahwa kutuk dalam hidupmu sudah dihancurkan dan mulai kerjakan. Kutuk itu sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah punya iman, punya perkataan, punya perbuatan, sehingga oleh imanmu kau sudah dipindahkan, oleh perkataan dan perbuatanmu kau sudah dipindahkan dari tanah besi kepada tanah subur. Tapi apakah cukup membawa kita untuk kita bisa menuai? Amin. Halo? Nah, tadi pengertian sampai kita sudah mengaktifkan dan kita ada sekarang di tanah subur. Cukupkah itu untuk kita dapat menikmati tanah subur ini? Belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kita bertindak, take action apapun juga, tidak ada yang namanya penuaian, tidak ada yang namanya tuaian, tidak ada yang namanya hasil. Benar? Hanya pindah saja oleh kuasa darah anak domba, kita dipindah saja, sudah dipindah. Dan itu yang dikatakan favor, grace, anugerah, kebaikan. Kita sudah dipindah, sudah disediakan, sudah diaktifkan kuasa itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di tanah yang subur ini harus dikerjakan. Engkau dikasih sebidang tanah yang subur. Sekarang areamu subur. Apa yang kau kerjakan subur. Hanya apa atau belum dikerjakan. Dan ketika engkau mengerjakan, baru itu nanti ada hasil, ada penuaian, ada panenan. Betul enggak? Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan, kerjakan tanah itu. Kerjakan sekarang juga. Kerjakan, take action. Jangan diam saja.
Selama tidak dikerjakan, tanah itu akan menjadi tanah yang subur saja, tapi tidak ada apa-apanya, betul nggak? Selama tidak dikerjakan, apakah tanah yang subur itu kemudian menghasilkan jagung, menghasilkan tanaman yang bisa dijual, menghasilkan? Selama tidak dikerjakan, toko itu ya jadi toko saja, usaha itu ya jadi perusahaan saja. Kalau tidak dikerjakan, ya sudah seperti itu. Halo, sepakat enggak? Benar enggak? Kalau tidak dikerjakan, tidak jadi ladang Tuhan. Tuhan sudah berikan ya pintu-pintu penuaian itu akan terjadi, penuaian besar-besaran akan terjadi ya, jiwa-jiwa itu akan bertobat, akan terjadi pengurapan, revival di Pekalongan ini. Itu yang dinyatakan Tuhan dalam setiap firman Tuhan. Ya bahkan dikatakan ini favor, double favor, akan banyak jiwa-jiwa berdatangan. Tapi kalau ladang Tuhan ini tidak dikerjakan, ya sudah seperti ini saja. Lihat kanan dan kiri, ya sudah orang-orangnya ya itu saja. Ya, mungkin dari dulu, sekarang, sampai seterusnya, yang kanan kirimu itu saja. Karena tidak dikerjakan. Pekalongan ini ladang yang subur. Tuhan katakan ini sudah, Pekalongan ini, area Pekalongan ini sudah dilepaskan Tuhan dari kutuk di Pekalongan ini. Karena apa? Dihancurkan karena ada gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdoa. Betul. Belas kasihan Tuhan turun atas Pekalongan ini. Tapi selama dia dikerjakan, ya seperti itu aja. Tidak ada apa-apa. Tidak ada penuaian. Tidak ada jiwa-jiwa. Tidak ada pertobatan. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan, kerjakan. Tuhan sudah berikan benih profetik. Kita akan baca Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu sebabnya teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih hati Tuhan, hari ini firman Tuhan menyatakan bagi saudara dan saya bahwa saudara dan saya itu sudah ada di area tanah yang subur. Tinggal bagaimana kita akan kerjakan. Tuhan sudah berikan pada kita benih dalam genggaman kita. Ada amin? Tuhan itu berikan benih. Jangan mikir dulu masalah uang. Jangan mikir dulu masalah finansial. Wah, ini ujung-ujungnya ya kok nabur. Nah, ujung-ujungnya ya kok janji iman. Ujung-ujungnya ya perpuluhan. Hari ini saya mau katakan stop. Jangan mikir itu dulu. Jangan underestimate dulu. Jangan memperkarakan hal-hal duniawi yang ujung-ujungnya adalah uang, ujung-ujungnya duit. Jangan. Karena hari ini saya mau bicara, firman Tuhan bicara, Pastor Baza, Pastor Jonathan, Pastor Nita, kerjakan firman Tuhan ini untuk jemaatnya, bukan masalah itu, tetapi benih di sini yang Tuhan berikan bagi kita di dalam genggaman kita, itu adalah potensi yang besar, lebih dari uang di tengah jemaat. Adalah talenta yang luar biasa yang belum digali di tengah-tengah jemaat. Adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, ide kreatif, pemikiran di tengah jemaat yang belum terekspos. Bahkan dikatakan, engkau sebenarnya bisa berkata-kata lebih dari yang sekarang kau berkatakan. Potensi untuk menginjilmu itu luar biasa, tapi belum dilakukan, hanya digenggam. Coba sekarang, semua dapat ini, satu genggam benih. Genggamanmu mana? Genggamanmu seberapapun genggamanmu digenggam. Yang belum genggam berarti tidak mau benih, genggam. Tunjukkan ke atas. Angkat tanganmu dan genggaman. Katakan, aku sudah terima benih. Aku sudah terima benih. Dalam genggamanku ada benih ilahi. Amin. Berarti di dalam hidupmu itu
ada benih potensi. Ya, tapi apakah cukup dengan genggaman kita ini? Kita kemudian menuai. Sudah? Belum. Sekalipun di tanah yang subur, sekalipun diberi segenggam benih, ya, belum terjadi apa-apa. Karena apa? Yo masih digenggam, masih disimpan dalam kantong. Tadi saya dikasih permen coklat, ini masih disimpan, ya. Dan tidak terjadi apa-apa, masih disimpan dalam kantong, masih dikekepi, masih disembunyikan, masih digenggam, ya. Tanganmu yang genggam benih ini sebenarnya masih di belakang ini, ya. Orang-orang seperti ini akan sudah dipindah tanah subur, sudah diaktifkan rohnya, salibnya, kayu salib, sudah dikasih benih. Kalau misi genggam, disembunyikan, dikantongi, dikekepi, apakah terjadi penuaian? Terjadi panenan? Makanya kalau katakan, Bu, kok tidak terjadi apa-apa ya dalam hidup, koreksi dulu. Lah, apa potensi yang dalam genggamanmu itu sudah kau tabur, baru terjadi kalau sudah terjadi. Lah, maunya minta panen jagung, tidak pernah nanam jagung kok minta panen jagung, ya bener aja bro dan sis. Maunya jiwa-jiwa, loh, tidak pernah memberikan potensinya untuk jiwa-jiwa, tidak pernah mikir sama sekali untuk jiwa-jiwa, tidak pernah menggunakan segala sesuatu yang kita miliki. Maunya dapat, ya, lalu tidak pernah apa-apa, nganggur, tidak pernah apa-apa kok. Apa cukup dengan yel-yel? Haleluya, haleluya, yes, yes, yes. Kemudian jiwa-jiwa datang gitu. Yang bener aja, masih mbok genggam, masih mbok simpen di belakang, masih mbok kantongi semuanya potensi Tuhan. Benih itu masih belum ditaburkan. Itu sebabnya kalau mau double favor, ya, bicara tentang favor, Tuhan itu sudah sediakan favor. Hanya mengaksesnya itu loh, yang orang tidak tahu, mengaksesnya harus kita, ya, harus ditabur. Benih itu harus mati dulu. Benih itu harus mati dulu, baru benih itu nanti akan menghasilkan. Kita akan baca, ya, benih itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan banyak menghasilkan buah. Jadi, ayo kita mulai buka genggaman kita mulai taburkan. Amin. Buka genggaman kita sekarang, jangan genggam terus. Buka. Kau nanti akan melihat hasil. Yuk, tidak akan profetik lagi. Genggamanmu mana? Jangan disembunyikan, jangan masukkan kantong. Ayo tindakan profetik, semua potensi yang ada di tengah jemaat Pekalongan ini, ayo taburkan semua dalam nama Yesus. Ditaburkan dalam nama Yesus, taburkan dalam nama Yesus, taburkan dengan yang subur. Jangan mikir uang lagi, jangan mikir perpuluhan lagi, jangan mikir janji-janji iman lagi. Itu secara otomatis ketika engkau taburkan segala potensi, Tuhan akan memberkatimu melimpah-limpah. Bahkan kau akan memberikan untuk beli gedung gereja bagi Tuhan itu gampang sekali, ya. Untuk pergerakan gereja ini sampai jiwa-jiwa gampang bagi Tuhan. Hanya Tuhan inginkan orang-orang yang berpotensi ini tabur dulu, tabur bagi kemuliaan Tuhan, habis-habisan untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Baru Tuhan akan berkati saudara, baru tingkap langit akan terbuka, open heaven akan terbuka. Amin. Taburkan, ya, baru kita bisa mengalami penuaian. Nah, ada yang dikatakan benih ini yang kau taburkan, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ini penuh kuasa nih. Penuh kuasa.
Jadi apa yang kau tabur itu penuh kuasa, itu akan mengubah masa depanmu, akan mengubah takdirmu, akan mengubah masa depan gereja ini, dan mengubah takdir gereja ini. Tadinya gereja lokal di tempat ini, tadinya kita punya target berapa? 300, 500, akan diubahkan jadi yang ratusan, jadi ribuan, amin. Akan ubah seperti ubah telapak tangan. Betul. Biji yang benih dalam genggamanmu ini akan menghasilkan berlipat-lipat kali tuaian yang dahsyat, keajaiban, benih yang luar biasa. Sebab apa? Disertai dengan iman. Yang namanya benih itu ada bahasa iman. Benih itu bahasa iman. Kalau Anda hanya menabur saja tanpa iman, juga tidak ada apa-apanya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada cuma capek-capek, lelah saja. Yang ada hanya sungut-sungut saja. Yang ada hanya penderitaan. Dan menderita jangan dibuat menderita lagi. Ya, sudah susah hidup ini di akhir zaman. Tetapi kalau kita tabur dengan iman kita, oh katakan, Tuhan, aku sekarang percaya kepadamu bahwa apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku, aku akan taburkan. Aku percaya. Jadi ada iman, ada percaya. Seperti Abraham. Abraham dikasih janji Tuhan. Iskak diberikan pada Abraham. Kemudian Tuhan minta Iskak. Abraham kasihkan enggak? Kasihkan. Karena apa? Abraham bapak orang beriman. Dia sungguh-sungguh percaya kepada yang memberi janji. Percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan? Beri, ambil, kasihkan. Lebih percaya kepada Tuhan daripada janji itu sendiri, daripada Iskaknya sendiri. Bisa jadi Abraham menyembunyikan Iskak. Jangan Tuhan, aku wes tuwek, wes 100 tahun lebih, baru punya anak. Ini buat ambil lagi, berarti sekitar 116 ya waktu itu. Berarti Iskak berusia sekitar itu. Jangan Tuhan, disembunyikan Iskak. Jadi, ya tidak terjadi bapak orang beriman. Tetapi Abraham lebih percaya pada Tuhan daripada janji Tuhan. Maka Tuhan berkati Abraham. Jehovah Jireh. Bu, Jehovah Jireh kok tidak pernah terjadi ya dalam hidupnya. Katanya dia Jehovah, dia menyediakan segala sesuatu. Lah kamu percaya enggak? Punya benih iman yang kau tabur enggak? Ya. Percaya enggak? Semua akan disediakan Tuhan. Lah kamu aja enggak percaya, belum percaya, masih nyimpan terus. Ya, itu semuanya iman. Benih disertai iman akan terjadi dahsyat, luar biasa, melipat gandaan, amin. Benih itu ibaratkan janji kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Ya, aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu lebih dari apa yang ada di tanganku ini. Ya, antara kita dengan Tuhan tadi. Ya, sehingga apa? Ketika kita taburkan, sekalipun ya benih itu akan mati, tetapi satu biji gandum akan mati, tetapi akan tumbuh, kemudian akan tumbuh-tumbuhan gandum, dan kemudian menghasilkan. Dan gandum itu kalau kita lihat benihnya tambah banyak, tambah luar biasa. Tidak ada yang namanya benih gandum yang ditabur itu, yang ditanam itu satu. Tapi kalau menghasilkan itu, bukankah biji gandum itu, rangkaian gandum itu banyak? Adakah kemudian muncul tanaman, kemudian muncul tir satu biji tok? Tidak ada itu, tidak ada hukumnya. Jadi yang ditanam memang satu, pengikutnya banyak, amin. Haleluya. Siap untuk menabur benih imanmu. Yang kau tanam akan, yang kau tabur, benih itu akan mati, dan kemudian akan muncul yang luar biasa, amin. Kemudian dia tanya, Bu, ini masa-masa sulit, kok bicara tentang menabur, masa sulit, masa suka. Ya sudah tahu, siapa bilang main-main saja sekarang ini dunia, siapa bilang baik-baik saja, ya. Tetapi ingatkah saudaraku, ada satu ketika seorang janda Sarfat juga mengalami masa sulit dalam hidupnya. Segenggam tepung dalam tangannya
dan sedikit minyak di buli-bulinya. Hari itu dimasak, besok makan apa enggak tahu. Dia sama anaknya. Lah kok mau diminta hamba Tuhan? Diminta, suruh buatkan dulu. Tapi di masa sulit bagi janda ini, di masa sukar dan pilihan yang sulit, maka dia berikan. Dia berikan dan hasilnya apa? Gandum dalam genggamannya tidak akan pernah habis, ada terus. Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis, ada terus. Ada saja berkat, ada saja yang dimasak, ada saja yang dimakan. Saudaraku yang kasih, bukankah hari-hari ini engkau hanya punya tepung terakhir? Ibaratkan masa sulit, masa susah, masa sukar, masa paceklekmu, masa sepi, masa kurang sekali, masa ada di bawah. Belum pernah loh aku mengalami seperti ini. Ada di bawah sekali, ada dalam kekurangan sekali. Segenggam tepungmu yang terakhir mungkin ini adalah momen-momen menentukan pilihan. Kalau engkau pilih Yesus, pilih salib Kristus, pilih engkau taburkan. Memang engkau tidak memiliki waktumu sedikit sekali untuk persembahkan pada Tuhan. Tapi saya katakan, justru waktu yang sedikit ini seolah-olah segenggam tepung sedikit. Kalau engkau taburkan, tabur waktumu di tempat ini, tabur talentamu di tempat ini, tabur hatimu di tempat, tabur doamu di tempat ini, tabur perkataan-perkataan profetikmu di tempat ini, tabur berkat-berkatmu atas tempat ini. Maka dikatakan hanya segenggam daripadamu, tapi Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Segenggam bagimu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan ditambahkan dan kau akan lihat hasilnya akan melimpah luar biasa. Mujizat akan terjadi. Masa sulitmu akan terlihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan benih yang kau tabur itu akan membuka pintu langit, pintu surga. Tanpa iman ini hanya biasa-biasa saja. Tanpa iman hanya biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan hari ini, engkau sedang menabur dengan iman. Sekalipun taburan hanya segenggam, apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah. Maka itu dibuka sebanyak-banyaknya. Ayo melayani pekerjaan Tuhan. Ayo punya hati, paling tidak punya hati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, menabur waktumu, investasikan waktumu untuk kerajaan Allah. Ketika kau belajar som, belajar doa, belajar melayani Tuhan, itu sudah taburan, tabur. Ya, bahkan kau akan melihat Elia saja. Elia, seorang nabi Tuhan, ketika langit tertutup 3,5 tahun tidak hujan, tapi ketika Elia tabur doa, tabur berkat, tabur untuk Tuhan, persembahan korban makanan, korban persembahan untuk Tuhan, maka ketika Elia kemudian berdoa lagi, langit terbuka, segenggam awan, setapak tangan. Sekarang setapak tangan jadi tanda hujan turun lebat sekali. Amin. Di Pekalongan ini terlihat setapak tangan sedang dikerjakan Tuhan untuk hujan berkat yang melimpah. Amin. Untuk hujan anugerah yang melimpah. Amin. Hujan favor yang double porsi. Amin. Karena kau punya iman dan juga menabur atas instruksi Tuhan. Jangan sembarangan menabur di tanah yang sembarangan, yang bukan tanah subur tadi, percuma. Tetapi ketika Tuhan instruksikan, kita ini punya benih profetik loh ini. Benih, jangan diremehkan loh. Yang ada di genggaman kita itu profetik, benih iman profetik loh. Dan Tuhan arahkan, instruksikan. Maka kalau menabur, katakan sesuai. Aku menabur untuk kesembuhan, untuk kesembuhan setiap jemaat yang sakit. Aku menabur doa ini untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami sekarat dalam rohaninya. Aku menabur ya doa-doa ini untuk pemulihan. Ada berapa banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami perceraian, sedang mengalami ya sakit hati, kecewa. Tabur, ya tabur. Maka engkau akan melihat
Tuhan itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Dan saya tadi pagi katakan bahwa di Pekalongan ini sudah ada seorang yang menabur, yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sekaligus sudah bersama Tuhan Yesus. Tetapi Pastor Tarjo bagi saya adalah pembimbing rohani dan contoh teladan bagi saya, dan sudah membuktikan menabur sampai akhir, menabur sampai selesai. Dan saudara dan saya lanjutkan untuk bisa merawat, dan nantinya saudara dan saya menuai dengan sorak-sorai. Beri kemuliaan pada Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi bangkit berdiri, beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi, dan katakan terima kasih Tuhan, sebab aku tahu bahwa taburan-taburan yang sudah ditaburkan atas tempat ini akan menghasilkan tuaian-tuaian yang besar, yang banyak, yang luar biasa. Itu sebabnya setialah beribadah di tempat ini, terus setia mengikuti kelompok sel pondok daun keluarga Allah di tempat ini, dan terus dorong untuk menabur apapun itu, bahkan untuk janji iman untuk gedung gereja. Ini adalah tugas saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika seorang beri teladan taburan iman yang luar biasa, saat itu saya ketemu Pak Tarjo di sebelah, di warung sebelah. Itu yang terakhir kita bisa ngobrol, bisa sharing, ya. Dan dia katakan hanya ada satu, aku bisa perjuangkan gereja ini. Satu tujuan, aku tidak mau, tidak mencari apapun, tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, aku tidak mencari uang, aku tidak mencari apapun itu. Yang aku cari, Bu, sudah aku perjuangkan ini. Waktu itu mau Natal Bapak Ibu Saudara. Dia perjuangkan untuk dana prasarana, perjuangkan untuk apa nanti bisa UC bersama-sama, perjuangkan kendaraannya. Dia pikirkan segala sesuatunya, apa yang diperlukan jemaat ini, dia pikirkan itu. Dan kemudian yang paling menyentuh saya, ini loh, warisan imanku dari yang lain. Aku tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Aku hanya punya warisan, yaitu warisan imanku, hidupku, hatiku. Untuk Tuhan ini loh yang aku nanti akan wariskan kepada istri, anak-anak, cucu, bahkan jemaat semuanya, supaya memiliki hati untuk menabur, hati hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu saja yang beliau minta. Dan sampai akhirnya beliau katakan, aku sudah serahkan hidupku untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup, baik itu mati maupun hidup, aku sudah pasrah, Bu. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, aku sudah siap. Aku hanya punya hati. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan pada istri anak cucuku, tidak cukup berharga. Apapun itu tidak cukup berharga, tidak ada harganya. Aku hanya punya hatiku ini loh untuk Tuhan. Hatiku ini loh untuk Tuhan. Sehingga dengan hatiku aku mau berikan semuanya sampai akhir batas nafasnya yang terakhir. Dia sudah taburkan taburan-taburan ini di Pekalongan. Saya mau cerita lagi satu hal. Pertama kali saya menginjakkan di Pekalongan ini, saya masih ketemu Pak Bapak di Deller di atas di rumahnya. Saya mandi di situ. Dia katakan bahwa aku merasakan Tuhan akan pakai aku di gereja ini. Sekalipun aku sudah berjuang untuk tempat-tempat yang lain, tetapi kali ini beda. Kali ini kenapa Pak? Kenapa Bapak mau memperjuangkan Pekalongan ini? Pekalongan ini kan tandus. Pekalongan ini ibaratkan belantara. Pekalongan ini ibaratkan sudah dikuasai oleh mereka. Sulit juga loh Pak. Terobosannya harus luar biasa kenceng loh. Waktu itu belum ada gedung, masih ada masih ibadahnya juga ibadah tidak pakai AC.
yang kipas angin benar ya Pak Teki, benar ya, yang awal-awal. Tapi beliau katakan, aku percaya Bu, sekalipun sekarang ini, maaf di negara ini tidak ada AC, hanya kipas angin, panas banget. Tetapi saya percaya kali ini beda. Kali ini saya mau perjuangkan untuk Pekalongan segenap hati saya. Ini yang terakhir dalam hidup saya. Itu pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Pekalongan untuk melayani Tuhan. Beliau sudah merasakan, sudah mau taburkan semua yang beliau miliki untuk jemaat di Pekalongan ini. Saya mau katakan demikian sampai akhirnya selesai dan sekarang ada di surga yang mulia. Dan Tuhan sudah gantikan Eden, sudah gantikan Bedon. Sekarang saudara dan saya yang terima ini loh, yang terima ini loh, gereja Tuhan ini kerjakan sebaik-baiknya, kerjakan dengan hati Bapa, kerjakan dengan hati yang tulus, kerjakan dengan hati yang benar sungguh-sungguh. Hati saya bisa untuk kemuliaan Tuhan. Sudah kerjakan saja sampai selesai, sampai selesai apa yang Tuhan bisa berikan atas tempat ini. Saya yakin dan percaya gereja Tuhan ini kita bawa gandeng tangan bersama-sama. Maka ada seorang yang menabur, yaitu Pastor Tarjo, akan menjadi taburan yang hanya satu orang, akan menjadi taburan gandum-gandum yang luar biasa berkualitas dari tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan pada Tuhan. Thank God, thank Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun tandus, sekalipun besar, sekalipun tidak mungkin, tapi kita punya Allah yang luar biasa dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali kau punya hati, sekali kau punya genggaman benih iman, maka akan terjadi panen raya jiwa yang luar biasa. Pekalongan bersinar, Pekalongan penuh kemuliaan Tuhan, Pekalongan kita menangkan bersama-sama. Sekali lagi beri amin kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila saya syakatakan kamu, terima kasih. Ini Tuhan kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saatnya kami mau merenungkan renungan yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua, supaya kami ini benar-benar memiliki hati untuk menabur. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan telah membukakan langit untukmu. Tuhan telah mengubah tanah di bawah kakimu menjadi tanah subur. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah tanah itu bisa menghasilkan, tetapi seberapa besar benih yang akan kau tabur. Katakan pada dirimu sendiri sekarang, level taburan menentukan level tuaian hidupmu. Dan jangan hanya tabur seadanya, jangan berharap tuaian melimpah. Hukum rohani ini tidak bisa dilanggar. Jika kau menabur sedikit, menuai sedikit. Kau menabur banyak, menuai kelimpahan. Tapi dengarlah ini, Tuhan tidak hanya melihat jumlah benihmu, Dia melihat hatimu. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan pesan untuk kita semua, jangan memberi karena terpaksa, percuma, tidak ada gunanya. Tetapi berikan karena kau percaya. Jangan tabur dengan takut, jangan takut untuk menabur, karena di masa sulit pun taburan akan mendatangkan berkat. Tabur dengan iman, jangan takut, karena Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang kau tabur dengan iman akan melipat gandakan, akan berhasil tuaian itu. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami persembahkan dengan tulus hati. Berkati kuduskan untuk operasional gerejamu tempat ini.
dan berkati setiap orang yang menabur, akan membawa pulang berkas-berkasnya, akan membawa pulang dengan penuh sorak-sorai dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berikan persembahan kami, taburan hidup kami. Haleluya. Engkau yang diberkati, katakan amin. Shalom, nama saya Boas. Saya dari keluarga Allah Solo Widuran. Saya ingin menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan izinkan saya mendapatkan pekerjaan yang mudah tanpa saya harus membuat lamaran, tapi diberikan kemudahan penawaran pekerjaan. Akhirnya Tuhan bawa saya ke posisi yang lebih baik dengan proses karir yang tidak saya sangka. Di situ ada percepatan, di situ Tuhan berkati saya luar biasa. Saya bisa